Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amalia Kartikasari dari Fakultas Farmasi, jurusan D3 Farmasi di Universitas Negara Rizky Makassar. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem pengendalian udara atau HAS. Berikut penjelasannya. Sistem tata udara atau Air Handling System atau AHS. Air Handling System merupakan cermin penerapan ICMP dan yang membedakan industri farmasi dengan industri lain. AHS harus terkendali dan terkualifikasi, serta dipantau dan dilaksanakan secara cermat sesuai dengan regulasi atau persyaratan yang berlaku. Pada dasarnya, air handling system terdiri dari beberapa mesin atau alat yang masing-masing memiliki fungsi yang berbeda-beda, sebagai berikut. 1. Cooling coil atau sering juga disebut evaporator, berfungsi untuk mengontrol suhu dan kelembapan relatif udara yang didistribusikan ke ruang produksi. Dimaksudkan agar dihasilkan output udara sesuai spesifikasi ruangan yang telah ditetapkan. Prosesnya terjadi dengan mengalirkan udara yang berasal dari campuran udara balik dan udara luar melalui kisi-kisi operator yang bersuhu rendah. Proses ini menyebabkan terjadinya kontak antara udara dan permukaan kisi evaporator sehingga akan menghasilkan udara dengan suhu yang lebih rendah dan uap air mengalami kondensasi. Hal ini menyebabkan kelembapan udara yang keluar juga berkurang. Berikut gambar evaporator. 2. Blower atau kipas angin, berfungsi untuk menggerakkan udara di sepanjang sistem distribusi udara yang terhubung dengannya. Blower yang digunakan dalam AHU berupa blower radial yang terhubung dengan motor penggerak blower. Energi gerak yang dihasilkan oleh motor ini selalu menghasilkan frekuensi yang tetap, hingga selalu akan menghasilkan output udara dengan debit yang tetap. Berikut gambar blower atau kipas angin. 3. Filter, berfungsi untuk mengendalikan dan mengontrol jumlah partikel dan mikroorganisme yang mengkontaminasi. Biasanya ditempatkan dalam rumah filter atau filter hose yang didesain sedemikian rupa supaya mudah dibersihkan dan atau diganti. Beberapa jenis filter untuk HU sebagai berikut. 1. Pre-filter atau efisiensi penyaringan 35%. 2. Medium filter atau efisiensi penyaringan 95%. 3. High efficiency particulate air atau HEPA filter atau efisiensi 99.997%. Berikut gambar dari filter. 4. Ducting atau saluran udara, berfungsi sebagai saluran tertutup tempat mengalirnya udara. Terdiri dari saluran udara yang masuk atau ducting supply dan saluran udara yang keluar dari ruangan produksi dan kembali ke HU atau ducting rating. Ducting didesain sedemikian rupa agar bisa mendistribusikan udara ke seluruh ruangan dan terdapat insulator di sekelilingnya yang berfungsi sebagai penahan penetrasi panas dari udara luar. Berikut gambar ducting atau saluran udara. 5. Lubang hisap atau pengeluaran udara atau grill. Tujuan penggunaan grill adalah sebagai pintu hisap atau keluar udara untuk pengendalian jumlah aliran udara serta memperkecil tingkat kebisingan akibat aliran udara. Berikut gambar dari lubang hisap atau pengeluaran udara atau grill. 6. Refrigeran unit atau AC. AC merupakan peralatan yang dipakai untuk mengendalikan temperatur udara ruang dan kelembapan udara ruang. Dalam AC terdapat bagian sealing yang merupakan alat untuk mendinginkan udara sebelum masuk ke dalam ruang produksi. Sealing dapat menurunkan suhu sekaligus kelembapan dari udara dengan bantuan heater. Berikut gambar dari AC. 7. Damper merupakan bagian ducting AHU berfungsi untuk mengatur jumlah udara yang dipindahkan ke dalam ruangan produksi. Berguna untuk mengatur besarnya debit udara yang sesuai dengan ukuran ruangan. Berikut gambar damper.
Konsep kelas higien pada sistem tata udara adalah satu, menetapkan ketentuan lingkungan menunjang pencegahan kontaminasi dan kontaminasi silang. 3. Menunjang pelaksanaan produksi pada kondisi higien yang optimal. 4. Memperhitungkan kepekaan produk terhadap kontaminasi dan resiko terapeutik. Adapun kriteria penentuan sistem tata udara, yakni 1. Permukaan dari bangunan, 2. Filter udara, 3. Temperatur, 4. Kelembaban, 5. Tekanan antar ruang, 6. Jumlah pergantian udara. Sekian dan terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.